Mungkin kita lanjut ke pemateri kedua, Bapak Dr. Abdurrahman. Beliau merupakan founder dari Hamasahway dan juga Ketua STIMIK Bandung. Jadi di sisi pendidikan, beliau sebagai Ketua STIMIK Bandung, sebagai pengusaha juga, pemilik PT Solmit, di bidang sosial, di bidang Masjid Bercahaya dan founder Hamasahway. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdurrahman untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa menambang berbagai inspirasi untuk membangun kemaslahatan umat dari berbagai praktek yang telah dilakukan oleh teman-teman ini, ya. Apa yang akan kami presentasikan, saya, Pak Dhani Mutada, Pak Siva, dan Pak Abdul Ghafur, itu merupakan proses yang sedang berlangsung, ya. Memang tidak setenar seperti para socialpreneur yang tingkat nasional ataupun global, tapi setidaknya apa yang sedang kami lakukan itu bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi kalangan masyarakat yang luas, barangkali bisa ditiru untuk dipraktekkan di lingkungan masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai program dari yayasan kami, ya, Yayasan Ukhuwah Islamiyah Kota Baru Parahyangan, mengenai program Masjid Bercahaya. Mohon izin operator untuk share materi saya, tolong dikasih akses. Baik, saya ingin menjelaskan program Masjid Bercahaya, ya. Nah, program ini sudah kami lakukan sejak berdirinya yayasan, yaitu tahun 2018 pertengahan. Ya. Nah, program Masjid Bercahaya ini merupakan sinergi umat, ya, untuk membangun kemaslahatan di lingkungan masjid yang kita bina, ya. Nah, program ini tidak hanya bisa kita terapkan di wilayah kami, ya. Ini memungkinkan untuk diadop di tempat kawan-kawan semuanya, dengan konsep mungkin sama dengan yang kami bangun, atau konsep yang kami bangun ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas, ya. Nah, apa sih konsep daripada program Masjid Bercahaya? Yang pertama adalah mengenai pembenahan tata kelola masjid, ya. Di Indonesia, alhamdulillah saat ini sudah cukup banyak masjid yang makmur, tapi di satu sisi ada beberapa masjid atau masih banyak masjid yang belum dilakukan dengan tata kelola masjid yang baik, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana masjid menjadi pusat ibadah dan pusat dakwah, ya. Jadi masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah sholat ataupun pengajian rutin, tapi bagaimana menjadi pusat dakwah yang memberikan daya tarik kepada masyarakat sekitarnya ataupun masyarakat luas, ya, sehingga bisa menambah atau meningkatkan wawasan keislaman bagi para jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga, bagaimana membangun masjid menjadi masjidpreneur, ya. Masjidpreneur di sini bukan berarti masjid sebagai tempat usaha, tetapi bagaimana para DKM dan jamaah itu bisa sinergi, membangun sinergi ekonomi, ya, sehingga bisa membantu kesejahteraan masyarakat sekitar masjid. Nah, yang keempat, bagaimana wilayah lingkungan masjid itu bebas dari narkoba, karena narkoba ini merupakan ancaman bagi kita semuanya, termasuk pembinaan anti pemurtadan dan pembinaan pemuda masjid, ya. Nah, ini beberapa program Masjid Bercahaya yang kami lakukan. Nah, untuk sesi presentasi ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep tata kelola masjid, ya. Yang kedua adalah masjidpreneur melalui bank wakaf dan usaha yang kami kembangkan, ya. Nah, untuk materi yang lainnya nanti kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Nah, kenapa kita melakukan program Masjid Bercahaya ini, ya? Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwa semangat keislaman umat, ya, saat ini kita perhatikan semakin tinggi. Menurut saya trennya cukup bagus, ya, khususnya masjid-masjid yang di lingkungan perkotaan, ya. Nah, ini perlu diwadahi dengan peningkatan peran masjid, ya. Jadi masjid sebagai sentral komunikasi dan sinergi umat ini dengan adanya semangat keislaman yang cukup pesat, ya, ini perlu ditingkatkan perannya supaya bisa mengakomodir peran serta umat yang ada di sekitar masjid, ya. Yang kedua, masjid masih berfungsi sebagai sarana ibadah, ya.
tapi peran dakwah dan peradaban dalam hal ini adalah pusat ilmu dan ekonomi, itu masih belum banyak masjid yang berperan ke arah sana. Ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana peran serta masjid, masyarakat sekitar masjid ini menjadi optimal. Ya. Nah, ini kami berangkat dari sinilah kami membangun program Masjid Bercahaya. Nah, apa program Masjid Bercahaya ini? Ya, kami kelompokkan menjadi 7 pilar. Ya. Pertama adalah bagaimana membangun visi pengelolaan masjid yang semestinya menurut kami. Yang kedua adalah konsep tata kelolanya, kemudian program, organisasi SDM, kelembagaan, kemudian silaturahim, kemudian pengembangan berkelanjutan. Nah, apa visi daripada misi suatu masjid? Ya. Nah, ini kebetulan kami membina kurang lebih 20 sampai dengan 30 masjid di lingkungan kami, ya. Dan ini kami ekspansi ke wilayah yang lain di Bandung Raya. Bagaimana kami mengajak para DKM untuk menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam, ya, dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kami ajak pada pengurus DKM, yang kami ajak silaturahim dan komunikasi. Yang kedua, apa misinya? Pertama adalah menyelenggarakan kegiatan ibadah mahdoh secara tertib, ya. Kemudian memediasi terjalinnya peningkatan silaturahim antar umat Islam dan kerjasama dengan umat lain. Nah, ini kami sampaikan bagaimana umat Islam, ya, yang mengelola masjid itu menjadikan masjid sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Yang kedua adalah bagaimana masjid menjadi pusat dakwah dan pendidikan agama bagi masyarakat setempat. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang cukup berat tantangannya adalah dakwah ekonomi, yaitu memfasilitasi terbangunnya peradaban Islam melalui sinergi ekonomi antar warga. Nah, ini misi yang kami dengungkan, kami sosialisasikan kepada para DKM Masjid Binaan Yayasan. Nah, bagaimana prinsip pengelolaan masjid? Ya. Nah, kami adopt dari prinsip GCG. Nah, ini prinsip GCG sebenarnya bisa kita terapkan pada pengelolaan masjid, yang saya singkat menjadi tarif, ya. Transparansi, akuntabilitas, kemudian responsibility, independensi, dan fairness. Apa sih transparansi? Ya, nah, ini karena masjid adalah milik umat, ya, masjid adalah untuk mengakomodir kepentingan umat, maka DKM harus memiliki prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan kajian keilmuan untuk kemaslahatan umat, ya, dengan mengedepankan tentunya adalah tasamuh, ya, toleransi. Yang kedua adalah fairness, ya, keadilan, kesetaraan dan keseimbangan dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban. Jadi para jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid itu memiliki kesetaraan yang sama, yang perlu kita penuhi hak-haknya. Kemudian DKM memiliki kewajiban apa, ya. Ada suatu diskusi yang menarik. Beberapa hari lalu saya diskusi dengan Bapak Kiai Haji Yusuf Muhammad, ya, salah satu narasumber dalam kegiatan Madrasah Uhwah kami, ya, mengenai peran serta atau keterlibatan DKM di masjid, ya. Masjid sebenarnya tidak membutuhkan kita. Nah, ini menarik, ya. Allah tidak membutuhkan kita, ya. Masjid Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan masjid. Andaikan kita tidak berperan serta aktif di dalam masjid dan dalam mengelolanya, insya Allah Allah akan menggerakkan hati-hati umat Islam yang lain untuk memakmurkan masjid. Jadi tidak benar kalau DKM itu merasa memiliki kontribusi, merasa memiliki sumbangsih kepada masjid. Justru para anggota DKM itu harus berterima kasih, harus bersyukur bisa menambang berkah melalui kemakmuran masjid. Nah, ini yang paradigma ini yang harus kita rubah, ya. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman, saudara-saudara yang menjadi pengurus DKM, ya. Karena dengan menjadi pengurus DKM kita akan menambang berkah dan pahala bagaimana kita mengembangkan kemakmuran masjid. Nah, ini paradigma itu yang harus kita bangun. Jangan sampai para pengurus DKM itu memiliki paradigma bahwa dia telah memberikan kontribusi kepada masjid. Tapi masjidlah, kitalah yang harus bersyukur, ya, di mana Allah menggerakkan kita untuk mengembangkan kemakmuran masjid. Dari situlah kita menambang berbagai kebaikan.
Nah, ini saya kira sangat menarik menjadi filosofis atau paradigma daripada pengurus DKM. Karena tidak semua orang itu digerakkan oleh Allah untuk membantu kemakmuran masjid. Ya. Yang ketiga, ya, akuntabilitas. Bagaimana organisasi DKM ini memiliki peran dan fungsi dalam membangun kemaslahatan bersama. Jadi para pengurus DKM ini harus memiliki kompetensi tentunya, ya, harus dididik. Jadi dia tidak hanya mengurus masalah sholat rawatib di masjid, ya, tetapi bagaimana membangun kemaslahatan bersama, ya, umat yang atau jamaah yang ada di lingkungan masjid dalam berbagai kegiatan. Nah, ini tentunya membutuhkan para pengurus DKM yang kompeten. Ya. Kemudian responsibility, ya, bahwa organisasi DKM bertanggung jawab terhadap kepemimpinan dan kemaslahatan bersama. Ya. Harus memiliki tanggung jawab, ya, dengan melakukan tanggung jawab ini merupakan bukti, ya, bersyukurnya mereka kepada Allah dengan mengelola kemakmuran masjid. Ya. Independen, ya, tentunya para pengurus tidak berpihak pada golongan tertentu. Nah, ini yang penting, ya. Semuanya adalah untuk umat dan bangsa. Nah, ini sering kita melihat bagaimana saat ini ada kajian-kajian yang dianggap ekstrim, ya, kemudian tidak diizinkan untuk melakukan dakwah di masjid. Nah, ini saya kira perlu adanya komunikasi, ya, selama itu syahadatnya sama, ya, akhlaknya bisa kita tiru dan bisa dipertanggungjawabkan, maka masalah komunikasi dakwah dengan berbagai dalam tanda kutip manhaj atau golongan, ya, atau organisasi, saya kira bisa diterima dengan catatan bahwa itu adalah untuk maslahat. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami sebagai filosofis dalam pengelolaan masjid. Nah, apa program strategis masjid yang kami sampaikan kepada masjid binaan? Yang pertama adalah tentunya membina silaturahim warga muslim sekitar masjid, ya. Warga muslim dan warga sekitarnya tentunya. Yang kedua adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Jadi dakwah dilakukan secara rutin. Kalau masjid-masjid yang di kota, ya, dengan maraknya berbagai dakwah dengan berbagai ustadz, ya, apalagi dengan kondisi WFH ini dengan Zoom, ya. Tapi bagaimana masjid yang di kampung? Ya, sasaran kita adalah masjid yang belum dibina secara efektif, ya. Nah, ini bagaimana mereka memiliki suatu kurikulum dakwah yang terstruktur, ya. Yang ketiga adalah bagaimana menyelenggarakan program pendidikan baik formal maupun non formal, ya. TPA-nya jalan, ya. Program pengajian bagi lansia, bagi ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak yang perlu belajar Al-Qur'an. Nah, itu juga dijalankan oleh teman-teman pengurus masjid. Kemudian kegiatan sosial juga kita dorong, ya. Nah, kemudian kegiatan perekonomian, ya. Jadi dari sekian masjid yang telah kita temui, khususnya masjid yang di pinggiran kota atau yang belum terkelola dengan baik, ya. Ini kita juga memiliki kepedulian bagaimana para jamaah ini kita fasilitasi, kita motivasi supaya ekonominya berkembang. Nah, nanti akan saya sampaikan mengenai program ukhuwah grosir, ya. Kemudian menyelenggarakan layanan kesehatan, ya. Nah, ini kemarin saya diskusi dengan beberapa pengurus DKM, alangkah lebih baiknya kalau di masjid, ya, misalkan ada fasilitas untuk layanan klinik walaupun sederhana. Bisa di masjid atau di rumah jamaah yang mau difasilitasi sebagai program masjid, ya. Nah, kemudian tentunya perlu koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan berbagai kalangan, ya. Nah, dari program strategis ini sehingga masjid itu seperti tagline kami menjadi bercahaya, artinya menampilkan atau memberikan cahaya bagi kemaslahatan umat dan jamaah di lingkungan sekitarnya, ya. Tentunya bercahaya tidak hanya untuk umat Islam dan juga akan memberikan rahmat bagi masyarakat non-muslim yang lainnya. Nah, ini contoh, ya, organisasi pengurus DKM yang kami usulkan, ya. Di sini ada dewan pembina, ada ketua, katakanlah, ya. Nah, nanti wakil ketua 1, ya, nanti mewadahi seksi ibadah misalnya, termasuk seksi pendidikan dan dakwah, wakil ketua 2 misalkan seksi kerjasama dan seksi perekonomian, ya. Jadi harapannya adalah bagaimana masjid memiliki pendapatan non kenceleng lah istilahnya, atau non infak, ya. Nah, ini kemarin kita diskusi dengan beberapa DKM, ya. Bagaimana kalau pada saat sholat Jumat, ya, pada saat khotib itu sedang berkhutbah, itu jangan sampai ada kenceleng berjalan, ya. Itu tentunya akan mengganggu kehusuan jamaah. Dan alhamdulillah ada beberapa masjid yang
tertarik, ya. Dan mereka sudah tidak melakukan hal itu. Jadi kotak infak cukup di pintu, ya. Dan alhamdulillah malah cukup besar, ya. Nah, di perekonomian ini bagaimana para pengurus DKM itu bisa meningkatkan potensi pendapatan dari sinergi umat sekitarnya atau dengan lintas organisasi yang lainnya. Nah, ini sangat menarik, ya. Nah, ini kemudian muncullah kami gagasan yang namanya Ukhuwah Grosir. Nanti kami sampaikan. Nah, kemudian supaya DKM ini menjadi suatu lembaga yang kuat, ya, maka kami sarankan kepada seluruh DKM untuk memperkuat peran masjid, ya, dan menjamin kesinambungan, maka perlu dilakukan formalisasi pengurus dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas, ya, terstruktur dan sistematis. Ya. Jadi supaya apa? Supaya regenerasi pengurus DKM itu dilakukan secara berkesinambungan. Jangan sampai menjadi pengurus DKM itu 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, ya. Harus diberikan kebebasan kepada jamaah bagi mereka yang kompeten, ya, dan memiliki waktu untuk ikut serta mengelola masjid. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bisa bergiliran, ya. Dan tentunya dengan ADRT yang telah disepakati bersama. Kemudian bisa juga masjid membangun badan usaha, ya, untuk mengelola program strategis masjid tadi. Misalkan untuk yang ekonomi, ya, bisa untuk dalam bentuk yayasan untuk mengelola pendidikan atau koperasi atau badan wakaf, ya. Nah, ini sangat menarik untuk menghimpun potensi umat. Yang ketiga, tentunya organisasi ini harus dijalankan berbasis teamwork, ya, dan setiap pengambilan keputusan akan dilakukan musyawarah dan mengedepankan kemaslahatan umat. Nah, ini yang penting, ya. Kemudian ya kalau perlu ada tempatnya, maka perlu disediakan kantor sekretariat, ya, yaitu apa? Dengan memfungsikan masjid, ya. Jadi masjid sederhana pun memungkinkan sebagai kantor, artinya minimal untuk tempat rapat, ya, di luar jam sholat. Supaya apa? Supaya masjid penuh dengan berbagai kegiatan, ya. Di samping kita untuk sholat, ya, yang kedua adalah dalam konteks hablum minan nas bisa difungsikan. Nah, dengan demikian masjid itu tidak idle. Jangan sampai dari duhur ke asar itu masjid kosong, ya. Kemudian dari asar ke maghrib, ya, sayang sekali. Apalagi masjid sekarang banyak yang megah itu hanya dipakai untuk sholat. Nah, itu sayang sekali, ya, aset yang luar biasa, investasi yang luar biasa, tapi secara fungsi masih sangat sederhana. Nah, ini beberapa program yang telah kami bangun, ya, dan sedang berjalan. Kami membangun yang namanya Bank Wakaf, ya. Jadi Yayasan Ukhuwah Islamiyah di Kota Baru Parahyangan, kami membangun Bank Wakaf dengan tagline adalah secara jamiah, ya, kita membangun kemaslahatan umat. Nah, wakaf yang kita himpun dari masyarakat Kota Baru Parahyangan dan sekitarnya, tujuannya apa? Pertama adalah untuk pengadaan air untuk masjid dan warga sekitarnya. Jadi masih banyak masjid, ya, yang tidak memiliki sumber air diri untuk tempat wudu, ya. Tidak ada air di masjid, ya. Halo. Iya, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Yang kemudian untuk tempat wudu, tetapi untuk masyarakat sekitarnya juga. Dari sekian masjid yang telah kita salurkan wakaf air, ya, alhamdulillah ada yang satu masjid bisa mengaliri air untuk 100 warga, ada yang 50 warga, ya. Mereka infak seikhlasnya, ya. Yang kedua adalah renovasi masjid dan musola, ya, termasuk renovasi madrasah, kemudian pengadaan wakaf Al-Quran, serta kegiatan ekonomi produktif warga muslim. Nah, ini yang kami buat Bank Wakaf. Nah, biasanya kami kumpulkan para DKM yang kami bina di yayasan, ya, kemudian kita sosialisasikan mengenai program-program Masjid Bercahaya ini, ya, karena intinya adalah kita memberikan sosialisasi, kemudian membangun pemahaman bersama bagaimana mengelola masjid yang lebih efektif, ya, sehingga bisa memberikan maslahat yang lebih besar. Nah, ini contoh wakaf air di salah satu masjid, ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan pengadaan air bersih di masjid dan warga sekitarnya, kurang lebih 15 masjid, ya, 15 atau 20. Nah, ini masjid di salah satu kampung, ya. Kemudian kita adakan pembangunan air bersih. Nah, alhamdulillah, ya, mereka dengan partisipasi aktif, ya, kita hanya membantu pengadaan airnya, mereka bergotong royong memperbaiki sarana tempat wudhunya, ya, sehingga mungkin mereka tergugah juga, ya, masa dari masyarakat komunitas jauh membantu, mereka yang jamaahnya tidak membantu.
Nah, ini tempat wudhu adalah swadaya masyarakat, kita hanya memfasilitasi pengadaan air bersihnya. Nah, ini contoh air yang dialirkan kepada rumah-rumah warga sekitar masjid. Nah, ini adalah swadaya masyarakat setempat. Dan mereka alhamdulillah masjidnya makin makmur, jamaah makin banyak saat ini, ya. Ini contoh wakaf air, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa air itu adalah kehidupan, ya. Jadi kalau masjid ada airnya, warga ada airnya, insya Allah roda-roda yang lain itu akan bergerak. Yang kedua, contoh renovasi masjid, ya. Di triwulan 1 2020 kita alhamdulillah sudah melakukan renovasi masjid di Pondok Pesantren Nurul Huda di Bandung Barat, ya. Jadi kita merenov bagian luarnya karena kalau sholat Jumat, ya, ataupun kalau ada kajian ini tidak cukup, maka kami membangun pelebaran masjid di area luar, ya. Kemudian kami himpun dari dana wakaf, kita salurkan kepada mereka, ya. Nah, ini yang ketiga adalah banyak warga kita yang fakir miskin, yang duafa, tentunya perlu kita bantu. Nah, kita bantu yang namanya tebar berkah sembako, ya. Kalau kemarin dari Maret sampai dengan menjelang Lebaran itu hampir tiap hari. Nah, saat ini adalah kami lakukan setiap hari Jumat, ya. Jadi ini sudah kita lakukan sejak Februari, ya. Ini bukan karena pandemi COVID-19, sebelum pandemi pun yayasan telah melakukan program tebar berkah sembako ini. Nah, ini yang sekarang kita lakukan yaitu pemberdayaan ekonomi, ya. Nah, di pemberdayaan ekonomi, ya. Nah, ini kami insya Allah ini minggu depan akan kita jelaskan mengenai bisnis sembako tanpa modal, ya. Kami telah membangun yang namanya Ukhuwah Grosir itu sejak tahun yang lalu. Jadi yayasan, ya, kemudian ditambah dengan beberapa pengusaha, kita membangun perusahaan yang namanya PT Ukhuwah Bangun Persada, ya. Nah, kami membangun Ukhuwah Grosir untuk melayani paket sembako atau pembelian sembako dan lain-lainnya untuk warga Kota Baru, Parahyangan dan sekitarnya. Nah, setelah Lebaran kemarin, ya, saya dan Tembangkan. Nah, akhirnya kami terpikir, ya, bagaimana membangun masjid planner itu dengan membangun jaringan Ukhuwah Grosir untuk masjid-masjid. Awal mulanya adalah di lingkungan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat. Ini alhamdulillah sudah masuk ke Bandung Kota. Di Bandung Timur sudah ada beberapa masjid, ya. Jadi para DKM, ya, atau jamaah yang ditunjuk oleh DKM itu bisa menjadi distributor atau agent daripada barang-barang yang mereka kita butuhkan, ya. Kemudian mereka bayar setiap minggu, ya. Sehingga di awal tidak ada modal sama sekali bagi mereka, ya. Kemudian yang kedua, bagi jamaah masjid yang belum memiliki mata pencaharian, atas rekomendasi DKM itu bisa menjadi agent. Nah, kenapa kita pilih sembako? Karena sembako ini kebutuhan pokok dan utama, ya. Dengan kondisi apapun pasti orang, karena kita masih makan beras, ya pasti butuh beras, butuh air minum, butuh gas LPG, butuh gula. Itu adalah kebutuhan dasar, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah ada beberapa masjid, ini sudah baru launching sebulan, ya, yang sudah kita bina, ya. Nah, insya Allah kita akan grand launching dalam waktu dekat, ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman dari Sukabumi, Cianjur, ya, bahkan dari Jawa Timur tertarik. Mereka tertarik ininya, bisnis sembako tanpa modalnya, ya. Nah, ini orang kalau sudah bisnis tanpa modal ini semuanya pada tertarik, ya. Nah, bagaimana bisnis sembako tanpa modal? Itu insya Allah akan kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Nah, ini sudah jalan alhamdulillah, ya. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan tidak punya modal, tidak ada bisnis. Nah, insya Allah akan difasilitasi oleh Ukhuwah Grosir, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu mengenai spiritual entrepreneurship, ya, bahwa saya tidak memasukkan unsur permodalan sama sekali, ya. Dan ini sudah dilakukan oleh sahabat komunitas dengan banyak jamaah dan warga sekitarnya. Itu merupakan pasar, market. Kita tidak perlu investasi miliaran seperti Indomaret atau, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu dalam program entrepreneurship Hamasahwe dalam arsitektur spiritual entrepreneurship, bahwa permodalan itu tidak ada sama sekali. Yang penting adalah niat atau motivasi, ya, istiqomah, kemudian jaringan pasar. Jadi masjid itu merupakan pasar yang luar biasa jamaahnya, ya. Jadi dengan pendekatan komunitas jamaah, insya Allah marketingnya jalan, ya.
produk sudah kita supply ya dengan harga yang tentunya ada beberapa item yang lebih kompetitif daripada minimarket modern ya. Nah, alhamdulillah ini memiliki respon yang luar biasa ya. Nah, ini sudah banyak masjid yang sudah meminta kepada kami untuk diskusi sama mereka menjadi distributor ataupun agent ya. Dan bahkan ada masjid di wilayah Cimahi dia jadi distributor, kemudian dia mensuplai warung-warung di sekitarnya. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi intinya apa? Yang penting kita bergerak teman-teman ya. Insya Allah pintu-pintu itu akan terbuka. Tetapi kalau kita tidak bergerak ya pintu-pintu itu akan sulit terbuka ya. Saya sudah membuktikan ya bahwa bagi jamaah masjid, bagi DKM itu bisa menjalankan bisnis sembako tanpa modal ya. Nah, ini bisa diadop untuk di berbagai wilayah saya kira. Apakah mau bermitra dengan kami Uhwah Grosir ataukah nanti mau kami jelaskan sistemnya itu no problem ya. Karena ini adalah tujuannya bagaimana kita bersama-sama membangun maslahat bagi umat dengan menebar berbagai berkah. Saya kira itu Mbak Mina yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman. Alhamdulillah, jadi untuk hari ini lengkap ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana social planner dari sisi pendidikan. Jadi pendidikan agama gratis bagi para mahasiswa. Terus mereka belajar juga untuk membuat jurnal. Nah, sekarang ke sisi yang lain yaitu masjid. Jadi bagaimana mengembalikan kemakmuran masjid sehingga bukan hanya milik DKM ya, biasanya kalau udah masjid DKM-nya siapa ya, itu saja yang bertanggung jawab, tapi mengembalikannya kepada umat sehingga pemberdayaan umat, kemaslahatan umat semuanya berkah untuk umat seperti itu.